Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurhidayah, NPM 20130202001. Di sini saya akan menjalankan aplikasi Odoo dengan modul yang sudah saya tentukan. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih aplikasi Odoo itu atau apa sih Odoo itu. Odoo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM, Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya sendiri, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Sistem Odoo ini sendiri ada bermacam, di antaranya adalah berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, software yang memiliki banyak kelebihan dan didukung oleh banyak komunitas, modul yang lengkap dan terintegrasi, pemasangan yang mudah, dan juga biaya yang terjangkau. Adapun modul Odoo sendiri sangat banyak. Tetapi untuk perusahaan retail, modul yang cocok untuk Odoo ada meliputi 10, yaitu inventory, pembelian, post, sales, accounting, barcode, konteks, dokumen, website, HR, dan absensi. Dan modul yang saya gunakan hanya 3, yaitu inventory, post, dan sales. Inventory atau gudang membantu untuk melacak inventaris dan memastikan bahwa memiliki jumlah stok yang tepat. Modul ini juga memungkinkan untuk mengelola pesanan dan pengiriman sehingga dapat tetap teratur dan efisien. Modul stok barang merupakan jantung dari perusahaan rental. Modul ini juga menampung seluruh data master produk, varian harga produk, valuasi produk, jumlah stok, pergerakan stok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pouch atau pembelian. Modul pembelian digunakan untuk membeli barang dari supplier. Modul ini juga otomatis terintegrasi dengan modul stok barang dan juga modul akuntansi. Selanjutnya ada sales atau penjualan. Untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari membuat penawaran, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah dikirim. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Odoo-nya. Sebelumnya kita harus login dulu. Karena saya sudah memiliki akun, saya akan langsung masuk ke aplikasinya. Jika kalian belum memiliki database atau belum membuat database, kita masuk ke create. Karena saya memilih 3, ada sales, kita pilih sales, pembelian, dan inventory. Setelah itu kita masuk mengisi data. Karena saya sudah membuat database, langsung saja. Untuk tampilan pertama kita masuk ke inventory. Kita lihat configuration-nya, produk. Di sini ada biliar ball, dan biliar stick. Saya akan membuat kategori produk baru. Klik buat. Kita membuat kategori tas. Stick. Setelah itu kita masuk ini.
dan kategori baru sudah muncul. Setelah itu kita melihat produk. Ini ada beberapa produk yang sudah saya buat tadi. Kita akan membuat produk baru. Di tampilan ini ada nama produk, bisa dijual dan dibeli. Karena kita di sini kita akan membuat tas stick. Lalu di sini ada jenis produk, kebijakan penagihan buat status pesanan. Untuk jenis produk ada dapat dikonsumsi, melayani, produk yang dapat disimpan. Untuk dapat dikonsumsi ini semisal makanan, minuman, atau barang yang sekali produksi. Untuk ini saya mengisi produk yang dapat disimpan, jumlah yang disimpan, dan setelah itu untuk harga jual 200. Untuk pajak saya tidak mengisi pajak, jika ada yang mengisi bisa diisi. Untuk biaya 50. Setelah itu kategorinya kategori tas. Referensi internal adalah kode untuk mempermudah. Di sini saya akan membuat kode TSA. Kode batang tidak usah diisi, label produk tidak usah, penjualan. Untuk penjualan default, lalu masuk ke pembelian, untuk pajak dihapus. Setelah itu inventaris, kita bisa mengubah inventaris bagian ini sesuai kebutuhan. Lalu akuntansi, setelah itu masukkan gambar. Ini gambar ini, lalu produk. Nah, ini adalah data produk baru, tapi ini belum ada produknya. Jadi produk masih kosong. Kita harus membeli produk agar bisa dibeli oleh pelanggan, seperti halnya biliar stick, biliar tongkat, dan bal biliar. Ada 20 unit, 18 unit, dan 15 unit. Kita harus mengisi terlebih dahulu, masuk ke pembelian. Untuk ini kita pesan. Sebelumnya kita akan mencari vendor baru. Sebelumnya saya sudah mencari vendor. Kita masuk ke vendor baru. Kita cari Han. Jika sudah, kita klik vendor, maka vendor baru akan muncul di sini. Setelah itu kita buat order pembelian untuk tas yang tadi. Sebelumnya saya juga sudah memesan untuk barang-barang produk yang ada di produk tadi.
Jadi kita membuat baru, kita ambil vendor Hans Daniels. Setelah itu masukkan produk yang ingin dibeli, kita masukkan tas, jumlah yang saya inginkan 20. Setelah itu akan muncul harga dan juga jumlah keseluruhan. Jika sudah, kita konfirmasi pesanan. Nah, ini adalah pesanan yang sedang diproses. Kita masuk ke inventories lagi. Nah, di sini ada tanda terima. Kita bisa menerima pesanan yang tadi dibuat. Ini jika selesai atau jika pesanan diterima, maka di sini Di sini harus diisi 20 sesuai pesanan yang tadi. Setelah itu kita validasi bahwasanya kita menerima barang yang kita pesan. Setelah itu kita kembali ke pembelian. Lalu ini ada pembelian baru. Kita lihat. Kita lakukan pembayaran dengan menggunakan buat RUU. Setelah itu masukkan tanggal tagihan. Kita masukkan tanggal hari ini. Ketentuannya kita bayar langsung. Lalu kita mengonfirmasi. Masuk ke daftar pembayaran. Kita bisa menggunakan pembayaran melewati bank atau metode manual. Langsung saja kita buat pembayaran. Jika sudah ada tulisan dibayar, maka pembelian kita sudah lunas dan kita tidak memiliki tanggungan untuk membayarnya lagi. Setelah itu kita masuk ke inventories lagi. Kita lihat produk. Nah, di sini untuk tasnya sudah ada 20 barang, jadi sudah bisa dijual. Karena untuk tas, tongkat, bola, dan tongkat yang baru sudah ada, kita masuk ke bagian penjualan. Di bagian ini sebelumnya ada transaksi, kita buat pembelian baru. Sebelumnya saya akan menambah pelanggan. Sebelumnya ada pelanggan 1, Kamal. Lalu kita akan membuat lagi nama Ugi. Kita set individu. Setelah itu masuk pelanggan. Ini adalah pelanggan Lucky. Akan membuat pesanan di bagian pemesanan. Kita buat pemesanan baru, Lucky. Kita masukkan barang yang ingin
pesan Lucky. Seperti tas tik sejumlah 1 tambah produk stik tongkat sejumlah 1 dan tambah lagi bola sejumlah 6. Setelah itu kita mengkonfirmasi bahwasanya Lucky memesan barang. Setelah itu masuk ke inventoris. Di tampilan inventoris pemesanan pengiriman ada 1 proses. Kita lihat bahwasanya Lucky memesan pada hari ini yaitu stik 1, tongkat 1, bal biliar 6. Kita konfirmasi. Kita konfirmasi bahwasanya pemesanan diterima dan stok barang ada. 1 6. Jika sudah, kita validasi. Lalu kita masuk bagian penjualan. Setelah produk dikonfirmasi, Lucky sebagai pelanggan melihat bahwa sudah dikirim, lalu kita membuat faktur untuk pembayaran. Kita konfirmasi daftar pembayaran. Lucky membayar bisa menggunakan bank atau manual buat pembayaran, dan barang yang dibeli Lucky sudah dibayar, dan barang yang dibeli Lucky jumlahnya sesuai dengan pemesanan. Setelah itu kita melihat fakturnya bahwasanya Lucky sudah membayar. Lalu semisal pembeli tidak tahu bahwasanya jumlah pembelian itu lebih dari produk yang ada atau limit. Jadi semisal Julian membeli produk setas sejumlah 23, sedangkan stok produk tas tidak sampai sejumlah 23. Maka hasil yang ada akan berwarna merah. Tapi apa bisa dikonfirmasi?
Semisal Kamal yang membeli, tapi Kamal tidak tahu bahwasanya produk yang dibeli kurang atau produk yang ada di bagian produk tidak mencukupi, bisa dipesan. Tetapi kita buka inventories, kita konfirmasi pesanan, yang dikirim hanya 19. Jadi yang 3 tidak bisa dikirim karena produknya habis. 19. Nah, setelah ini kita validasi. Kembali ke pemesanan. Bahwasanya barang yang dipesan Kamal yang terkirim hanyalah 19. Kita buat faktur, membuat faktur. Setelah itu konfirmasi bahwasanya hanya belum, karena ini belum ada 23, kita membeli lagi di bagian vendor yang tadi kita beli, order pembelian lagi sejumlah jumlah order tas sejumlah 15. Lalu kita buat konfirmasi pesanan, kembali ke penjualan, lalu inventaris, masukkan sebelumnya. Karena ada keterlambatan atau penundaan, maka di bagian pesan pengiriman ada tulisan 1 menunggu, 1 terlambat, dan 1 pesanan kembali. Langsung saja kita masuk ke proses. Ini pemesanan yang tadi kita konfirmasi. Validasi. Setelah itu kembali ke sini. Ini kita buat RUU, mengkonfirmasi. Ini untuk tanggalnya kita buat hari ini, lalu pembayaran langsung. Setelah itu kita mengkonfirmasi daftar pembayaran, kita bayar langsung dan terbayar. Setelah itu kita kembali inventories untuk Kamal. Ini ada 4.
4. Setelah itu validasi, lalu kita kembali ke sales, kita lihat orderan Kamal, daftar pembayaran, buat pembayaran, dan terbayar 23 pesanan berhasil diterima. Dan setelah itu di bagian pesanan pengiriman sudah tidak ada lagi keterlambatan. Tanda terima juga kosong dan pengembalian juga kosong. Dilihat produknya. Untuk bagian tas menjadi 11 unit, untuk bagian stick new ada 15 unit, untuk tongkat 17, dan untuk bola biliar 14 unit. Setelah menjalankan aplikasi mulai dari inventoris, pembelian, faktur, dan penjualan, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tampilan dari inventoris. Pada tampilan inventoris ada ringkasan, operasi, produk, pelaporan, konfigurasi, ada tanda terima, pesanan pengiriman, dan pengembalian. Pada konfigurasi ada pengaturan, manajemen gudang, jenis operasi, produk, kategori produk, aturan penyusunan ulang. Pada pelaporan ada saham, pemindahan sejarah, petunjuk. Pada bagian produk ada produk. Pada bagian operasi ada transfer, tanda terima, pengiriman, penyesuaian, inventaris, fisik, pembatalan, pengadaan, dan penambahan. Pada ringkasan adalah tampilan ini. Setelah itu pada tampilan pembelian ada tampilan konfigurasi, pelaporan, produk, pesanan. Pada tampilan pesanan ada permintaan penawaran, order pembelian, vendor, produk, pelaporan, pembelian, konfigurasi, pengaturan, daftar harga vendor, produk, kategori produk. Pada tampilan ini ada pengirim, menunggu, terlambat, dan tampilan dari transaksi yang tadi. Lalu setelah itu ada penjualan. Pada tampilan penjualan ini ada pemesanan ke faktur, produk, pelaporan, konfigurasi. Pada tampilan konfigurasi ada pengaturan, tim penjualan, pesanan penjualan, dan tab. Pada tampilan pelaporan ada total pajak yang diisi, karena tadi tidak ada pajaknya, jadi pajak yang dihasilkan kosong. Produk, ada produk dan harga. Ke faktur ada pesanan faktur, pesanan untuk puspel dan kutipan, pesanan, tim penjualan, dan pelanggan. Setelah itu ada tampilan faktur. Pada tampilan ini ada pelanggan, vendor, pelaporan, konfigurasi. Pada tampilan konfigurasi ada pengaturan, faktor, start pembayaran, Actomers, dan sebagainya. Pelaporan ada analisa faktor. Pada vendor, tagihan, pengembalian dana, pembayaran, akun bank, produk, vendor. Dan pada tampilan pelanggan ada faktor, catatan kredit, pembayaran, produk, dan pelanggan. Dan terakhir faktor.
Ini adalah transaksi yang tadi dibuat. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk modul dari aplikasi Odoo ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.